Mar, desa ini tidak beres. Ayo pergi saja. Kamu sudah tidak apa-apa kan? Mendengar itu, Mas Damar lalu mengatakan, Rik, sepertinya Simbah ini belum selesai melanjutkan kalimat itu. Tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana ia melihat sesosok wajah yang sedang mengintip. Rik, ayo kita pergi saja dari sini. Ada apa, Mar? Di jendela, di jendela. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Di situ akhirnya Mas Damar mendengar pocong itu bersuara. Si pocong mengatakan, tali pocong, tali pocong. Lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan sarafnya. Hingga tiba-tiba suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya, Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat Simbah mencengkeram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, jika kamu tidak tahu apa-apa di sini, jangan sembarangan, nak. Nyawamu ada harganya. Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar bahkan hingga saat ini. Di sisi lain, Mas Erik baru sadar. Sedari tadi, Simbah yang sudah tidak kelihatan. Dia sudah pulang. Padahal tadi ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Di pemakaman, Mas Erik melihat hal yang ganjil. Ia berujar, Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Mas Erik merasakan firasat yang teramat buruk. Desa Edan. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menatap satu sama lain. Mereka curiga dengan desa ini. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Misteri apa yang disembunyikannya di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah biasa saja, seperti saat pertama kali mereka bertemu. Nah, kamarnya sudah disiapkan. Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada yang menarik selain ranjang dengan tikar anyaman sebagai alasnya. Mas Damar dan Mas Erik sepakat bahwa keganjilan dari semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Suara itu adalah suara ayam yang pernah terdengar sebelumnya. Mas Erik lah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar dan ia baru sadar bahwa wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu.
Mar, dengar apa tidak?" Mas Damar masih diam, mencerna pertanyaan yang baru saja diucapkan Mas Erik. Mas Damar akhirnya mengatakan, "Rick, apa kamu percaya sama pocong?" Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam ke arah Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. "Aku pernah dengar, katanya kalau dengar suara ayam, artinya ada pocong di dekat sini." Akhirnya, Mas Eri menceritakan kejadian yang menimpanya. "Mar, desa ini tidak beres. Ayo pergi saja. Kamu sudah tidak apa-apa kan?" Mendengar itu, Mas Damar lalu mengatakan, "Rick, sepertinya Simbah ini..." Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana ia melihat sesosok wajah yang sedang mengintip. "Rick, ayo kita pergi saja dari sini." "Ada apa, Mar?" Di jendela. Mas Damar menuju ke arah jendela. Di jendela ada wajah Simbah. Saat itu juga Mas Erik langsung mengemasi barang bawaannya diikuti Mas Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun, baru saja membuka pintu kamar, di depannya Simbah sudah berdiri sambil menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. "Mau kemana, nak?" Mas Damar lah yang pertama maju. "Mbah, mohon maaf, kami mau pulang." "Pulang kemana?" "Ke rumah saya sendiri, Mbah." Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk, menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Eri dan Damar lihat seumur hidup mereka. "Penyakitmu sudah sembuh kan, nak?" Mas Damar terdiam lama, namun Mas Eri kemudian maju. "Sebenarnya Anda itu siapa?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka dan dada mereka berdetak kencang tanpa henti. Deso Gondomayit, artinya desa perenggut nyawa, kata Simbah dengan langkah tertatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur. "Siapapun yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar. Nurut saja sama ucapan saya." Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. "Kalian mendengar suara itu, nak? Tahu artinya?" Mas Eri dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. "Mayit, pocong." Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Eri dan Mas Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya, setelah suara bantingan itu, serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan, seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal. Di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, terjerambab di atas lantai tanah dengan mata melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seperti lumpuh. Ia merangkak menggunakan tangannya dengan bibir yang komat kamit, entah apa yang diucapkannya. Simbah terus mendekat dan Mas Damar mulai melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sembari meracau. Sial,
Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma Kamboja. Aroma itu semakin menyengat, sedangkan suara Rama yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan tersirna. "Di belakang ada pintu, Rik," teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi, namun segera ia tepis tanda tanya di dalam pikirannya. Apa maksud dari kain kafan itu? Mereka berhasil keluar dari rumah, dan yang mereka lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma Kamboja masih tercium menyengat, dan anehnya hanya Mas Erik yang menciumnya. "Ikuti aku, Mar." Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka temui. Mas Erik meyakinkan Mas Damar bahwa desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Dan mengapa hari itu seakan-akan tanpa ujung? Serasa seluruh hutan dan desa mengawasi tiap langkah mereka. "Kain kafan, Rik, apa ada hubungannya?" Mas Erik terlihat bingung. "Di kotak yang ada di dapur, ada banyak kain kafan yang ditumpuk," kata Mas Damar. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir dan lalu mereka baru sadar bahwa di tempat mereka berdiri sudah banyak yang mengawasi dari balik pohon. Setelah diperhatikan lagi, mereka adalah Mas Cong. Ada puluhan Mas Cong yang sedang mengawasi mereka berdua. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung. Tiba-tiba, Mas Damar mendengar suara-suara mereka sayup-sayup bergumam. "Tali pocong, tali pocong." Dengar apa tidak, Rik? Dengar apa? Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan, Mar!" teriak Mas Erik. "Tali pocong di mayatnya, belum ada yang dibuka." Mereka pun berlari membiarkan pocong-pocong itu terbang mengikuti mereka. "Kuburannya di mana?" "Di sana." Di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik tidak berhenti berlari. Manusia normal mana yang tidak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun, semak belukar, dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk. Mas Erik tahu bahwa gubuk itu adalah penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda siapa saja yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang dari tadi terbang di atas mereka tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap begitu saja. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali, sampai Mas Erik berasumsi bahwa suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya adalah di mana ayam itu berada. "Wangi," kata Mas Damar sembari melihat ke sana kemari. Mas Erik menuju sesuatu, yaitu sebuah gundukan tanah tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat sebelumnya. Di situ tempat mayatnya bocah dikuburkan. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah.
Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. "Ayam cemani," kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang sosok asing itu lakukan. "Sial!" teriak Mas Erik saat sosok itu melihatnya. "Lah, itu kan Simba," kata Mas Erik. Mas Erik langsung lari meninggalkan Mas Damar yang baru saja sadar bahwa yang dikatakan Mas Erik benar. Simba yang sedari tadi bersauk-sauk lalu mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah aroma Kamboja yang misterius itu tercium lagi. Tapi aromanya lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. "Sial, ada apa sih dengan hutan ini?" Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma Kamboja itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Setidaknya aroma itu membawa mereka ke jalan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar suara meraung yang keras sekali seperti suara macan. Tanpa mempedulikan apapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Mereka berdua sampai di pos 2. Di sana mereka bisa melihat pagar besi cagar satwa. Dengan keringat dingin mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam pos itu. Mereka berdua lalu menggedor pintu pos dan lalu keluar pemuda setengah baya. Pemuda itu memandang mereka dengan tatapan curiga. "Kalian yang ninggalin KTP di pos 1 ya?" tanya pemuda itu. Mereka pun mengangguk. Saat itu juga sang petugas mengatakan bahwa sudah 2 hari tim SAR melakukan pencarian terhadap mereka berdua karena diduga hilang di dalam hutan. "Bodoh! Kalau mau naik ke Gunung Penanggungan, kenapa lewat sini? Kan bisa lewat Mojokerto." Sudah 2 jam mereka diceramai oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar, seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk. Mereka pasrah, bingung, dan tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, terdengar suara motor mendekat. Sosok yang naik motor tersebut adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat yang pertama ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik terdiam lama. "Masih hidup ya kalian berdua ini?" Ia meneguk kopi di meja kemudian duduk bersila di depan mereka. "Sudah ceritakan semua. Kemana kalian selama 2 hari ini?" "Pak," kata Mas Damar, "ada desa ya Pak di sini." Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. "Ada," kata si bapak. Si bapak terdiam lama. Namun penjaga yang lebih muda tampak bingung sembari bertanya, "Di mana ada desa Pak? Kalau di sini villa banyak Pak." Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. "Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini?" Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. "Syukur," kata si bapak. "Alas iki pancen angker. Biyen wis terkenal akeh sing tau eroh nena alas iki ana enggon sing diarani jenenge Petuk Sewu. Wit sing keramat sing kabare ana desa nang jero kono. Jenenge desa iku Desa Gondomayit. Dulu sudah terkenal. Banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 Pintu. Sebuah pohon keramat yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa itu namanya adalah
desa Gondomayit. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon itu. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling mandang satu sama lain. Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Mas Damar yang awalnya ragu akhirnya menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam dan tampak tidak terkejut seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur telentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam, si bapak memijit kaki Mas Damar. Area di tubuh Mas Damar yang membesar perlahan kembali normal. Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan mau pulang. Sebelum mereka berdua pergi, Mas Erik menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya? Wajah si bapak tampak berpikir. Kemudian ia berucap, Sarti. Sarti, kata Mas Erik mengulangi. Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh Simbah ini. Simbah ini manusia dong, Pak. Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Dan cerita pun selesai. Dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan bahwa cara mengikat pocong berarti dengan cara memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak pocong yang sudah diikat? Kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Dan lain-lain. Sebenarnya cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris kuliner, pelezat makanan, hingga pembawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak disukai. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan sama lain dengan desa itu. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat. Hal-hal gaib seringkali menyembunyikan misterinya sendiri. Salah satu hal mistis yang kerap terjadi adalah di gunung. Maka dari itu, dimanapun kita berada atau berkunjung ke tempat manapun, selalu berperilaku sopan dan tidak acuh pada penduduk atau yang mendiami di wilayah itu. Selalu gunakan tata krama dan etika yang baik, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar dijaga dan diberi keselamatan atas diri sendiri dan orang lain. Pesan dari cerita ini adalah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sumber cerita dari tweet Simple Man. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat saya bacakan. Dan terima kasih buat Simple Man yang sudah mengizinkan saya untuk mengambil cerita ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga belepotan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.